lihat coklatnya lumer, enak banget, kriuknya nagih. Churro terenak cuma 10.000. Ayo serbu sekarang juga. Sebentar lagi kamu akan melihat ide jualan sederhana yang bisa bikin kamu terkejut dengan potensi cuannya. Banyak orang tidak menyadari kalau peluang ini bisa menghasilkan ratusan ribu per hari hanya dari gerobak kaki lima. Jadi jangan di-skip, karena penjelasan ini bisa jadi awal perubahan besar dalam usaha kamu. Sebelum lanjut, buat kamu yang baru pertama mampir, silahkan komentar, like, dan subscribe sekarang juga. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal oleh Allah. Yuk kita mulai pembahasannya. Persiapan usaha churros kaki lima. 1. Ide dan konsep usaha. Usaha churros kaki lima berarti kamu menjual churros di gerobak atau etalase sederhana, menggunakan peralatan minimal, dan menjangkau pembeli di pinggir jalan, kampus, area wisata, atau taman kota. Keunggulan model ini, modal lebih rendah dibanding toko, fleksibel, dan mudah dijangkau konsumen. Tren churros di Indonesia cukup kuat. Menurut laporan Kontan, paket gerobak churros mini, street food, bisa dimulai dari modal sekitar 40 juta. Kamu akan menjual churros yang digoreng, dipotong stick atau bentuk panjang, lalu dilumuri saus coklat lumer, varian populer, dan menggugah selera. Dari laporan bisnis.com, churros dengan saus coklat adalah inovasi yang sudah terbukti menarik pasar. 2. Perizinan dan legal. Sebelum berdagang, penting mengurus izin usaha makanan. Biaya perizinan bisa bervariasi tergantung kota, izin layanan makanan, izin kesehatan dari Dinas Kesehatan, dan izin usaha dagang. Jika menggunakan modal kecil, perizinan mungkin lebih sederhana, tetapi tetap anggarkan dana. Berdasarkan analisa startup umum, lisensi dan izin dapat berkisar antara USD 500 hingga 1.400 untuk usaha kecil tergantung wilayah. Untuk usaha di Indonesia, pastikan cek perizinan di dinas setempat, dinas pangan, kesehatan, bazar jalanan, agar usaha berjalan legal dan aman dari resiko denda atau ditutup. 3. Bahan dan peralatan dasar. Beberapa peralatan penting yang akan dibutuhkan, gerobak atau etalase dorong. Mesin pencetak churros, churrera atau cetakan churros, wajan goreng atau deep fryer, kompor gas plus tabung gas, peniris minyak, spatula, nampan, piring, serbet, wadah bahan. Menurut analisa toko mesin, total investasi peralatan dasar untuk gerobak churros bisa sekitar 9,75 juta, termasuk mesin pencetak, wajan, meja, peralatan kecil. Untuk bahan baku, tepung terigu, telur, gula, margarin, coklat, batang untuk saus, minyak goreng, dan bungkus kemasan. Berdasarkan studi lokal dari jurnal, untuk churros coklat, cucok, biaya variabel untuk satu batch bahan adalah sekitar 80.500 untuk membuat sejumlah porsi. Hitung pula biaya kemasan, kotak, kertas, sendok atau stick agar presentasi menarik sekaligus efisien. 4. Penetapan harga jual dan target pasar. Tentukan harga jual berdasar analisa biaya dan margin. Sebagai referensi, di analisa toko mesin disebut bahwa churros kaki lima bisa dijual per porsi mulai dari Rp8.000 sampai Rp10.000. Misalnya kamu jual sebatang churros plus saus coklat lumer dengan harga Rp10.000 per porsi. Target pasar bisa anak muda, keluarga, pengunjung taman, pekerja kantoran lewat. Karena churros termasuk camilan populer dan instagramable, strategi promosi bisa via media sosial, Instagram, TikTok, plus display menarik di gerobak agar menarik perhatian. 5. Proyeksi biaya harian awal dan modal awal. Untuk modal awal kasar, peralatan plus gerobak sekitar 9,75 juta. Bahan baku awal, stok tepung, gula, coklat, telur, minyak. Misalkan untuk stok awal 1 minggu, jika satu batch bahan variabel 80.500 dari studi lokal, dan kamu produksi misalnya 4 batch, maka biaya bahan kira-kira 322.000. Kemasan dan bungkus awal, anggarkan misalnya 100.000 sampai 200.000 tergantung volume dan jenis kemasan. Izin dan legal, bisa alokasikan sejumlah dana untuk izin lokal, misalnya setara beberapa juta rupiah tergantung regulasi daerah, estimasi lokal tergantung kota, tetapi harus dimasukkan dalam modal. Sehingga total modal awal bisa di kisaran 10-12 juta rupiah sebagai titik awal realistis untuk usaha kaki lima churros. 6. Risiko dan tantangan. Beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Persaingan, banyak pedagang gorengan dan churros juga semakin populer.
Biaya operasional, harga bahan baku, tepung, minyak, coklat bisa fluktuatif. Lokasi, menemukan tempat strategis yang ramai tetapi tetap terjangkau bisa sulit. Persyaratan izin lokal dan standar kesehatan. Jika tidak patuh, bisa kena pelanggaran. Promosi, perlu kerja keras awal agar orang tahu dan mau beli churros kamu, karena usaha kuliner baru harus bangun brand. 7. Strategi sukses awal. Untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang berhasil, mulai dengan produksi kecil, jangan overstok bahan di awal karena bisa rusak. Gunakan media sosial untuk promosi, posting video pembuatan churros, saus coklat lumer, testimoni orang mencicipi. Kolaborasi lokal, kerjasama dengan komunitas, bazar kampus, acara lokal untuk memperkenalkan produk. Fokus pada kualitas, rasa churros harus renyah di luar, lembut di dalam, dan saus coklat harus kaya dan kental agar pembeli merasa worth it. Pantau keuangan harian, catat penjualan, biaya bahan, biaya gas, dan lain-lain setiap hari agar bisa melihat tren profit dan menyesuaikan strategi. Perkiraan profit kasar, contoh simulasi. Misalkan kamu jual 70 porsi per hari, baik pagi, siang, sore, dikali harga 10.000, sama dengan Rp700.000 omset per hari. Jika biaya bahan per porsi rendah, misalnya dari analisis food cost lokal bisa sangat kecil dibanding harga jual, margin bisa besar. Dari jurnal lokal, margin churros bisa sangat tinggi karena bahan baku relatif murah. Jika setelah dikurangi biaya bahan, misalnya Rp80.500 per batch, menghasilkan beberapa porsi, biaya gas, kemasan, tenaga jika ada, biaya izin dibagi rata harian, maka sisa bisa menjadi profit signifikan jika penjualan konsisten. Operasional harian dan produksi churros. 1. Persiapan bahan setiap pagi. Setiap hari, langkah pertama sebelum mulai berjualan adalah menyiapkan adonan churros yang segar. Siapkan tepung terigu, air panas, margarin, gula, garam, dan telur sebagai bahan utama. Masak air dan margarin hingga mendidih, lalu campurkan ke tepung sambil diaduk hingga kalis. Setelah itu, masukkan telur dan aduk kembali sampai adonan lembut dan tidak menggumpal. Adonan seperti ini akan menghasilkan churros yang renyah di luar, namun lembut di bagian dalam. Menyiapkan adonan harian penting dilakukan agar rasa selalu konsisten dan pelanggan tidak menemukan perbedaan kualitas setiap membeli. 2. Penyimpanan adonan dan saus coklat. Simpan adonan dalam wadah tertutup agar tidak terkontaminasi udara kotor atau debu. Untuk saus coklat, lelehkan coklat batang dengan sedikit susu dan gula hingga teksturnya kental. Simpan di termos makanan kecil atau botol squeeze agar tetap hangat dan mudah digunakan saat penyajian. Pastikan kebersihan wadah selalu terjaga, karena usaha kaki lima sangat bergantung pada kepercayaan pelanggan terhadap higienitas makanan. 3. Proses memasak churros. Saat mulai buka jualan, masukkan adonan ke dalam mesin pencetak churros. Tekan hingga adonan keluar dalam bentuk panjang lalu potong sesuai ukuran. Goreng di minyak panas hingga berwarna keemasan. Gunakan minyak baru setiap beberapa hari agar rasa tidak tengik. Setelah tiris, churros siap diberi taburan gula halus atau langsung disiram saus coklat lumer. Hindari menggoreng terlalu banyak sekaligus agar tekstur tidak lembek akibat menumpuk di saringan. 4. Standar kebersihan dan keamanan makanan. Setiap alat harus dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan. Lap meja kerja dengan kain bersih, cuci tangan sebelum menyentuh makanan, dan gunakan sarung tangan jika memungkinkan. Walau usaha kaki lima, pelanggan lebih percaya jika melihat proses yang rapi dan higienis. Jaga pula agar area gorengan tidak terkena debu jalanan. Jika gerobak berada di pinggir jalan besar, pasang kaca atau plastik pelindung untuk menutup display makanan. 5. Estimasi pengeluaran operasional harian. Berikut perkiraan biaya operasional per hari berdasarkan usaha kecil kaki lima. Bahan baku harian seperti tepung, gula, coklat, telur, dan minyak dapat berkisar pada nilai Rp40.000–80.000 tergantung jumlah porsi. Gas harian biasanya berada di kisaran Rp5.000–10.000 jika menggunakan kompor kecil. Kemasan bisa memakan biaya Rp1.000 per porsi. Jika kamu menjual 70 porsi per hari, maka total biaya kemasan sekitar Rp70.000. Catat semua pengeluaran ini agar kamu bisa menghitung margin dengan jelas dan memahami berapa porsi minimum yang harus terjual untuk mencapai titik impas.
6. Strategi pelayanan agar pembeli datang kembali. Pelayanan cepat adalah kunci, karena churros enak dimakan saat masih hangat. Sambut pembeli dengan ramah dan bersyukur kepada Allah atas setiap penjualan yang datang. Berikan opsi tambahan seperti topping keju, matcha, atau coklat tutti untuk meningkatkan nilai jual. Jika memungkinkan, tawarkan potongan kecil gratis kepada pembeli baru sebagai tester. Cara ini sering berhasil membuat mereka penasaran dan memilih membeli satu porsi penuh. Hitungan profit dan strategi menjaga keuntungan. 1. Perhitungan omset harian. Dengan model usaha churros kaki 5, omset dapat dihitung dari jumlah porsi yang terjual. Jika kamu menjual 70 porsi per hari dan harga satu porsi adalah Rp10.000, maka total omset harian mencapai Rp700.000. Angka ini realistis untuk gerobak yang berada di lokasi ramai seperti depan minimarket, sekolah, kampus, atau area wisata. Omset dapat meningkat pada akhir pekan atau hari libur, di mana jumlah pembeli biasanya lebih banyak. 2. Hitungan modal harian dan laba bersih. Untuk menentukan profit, semua pengeluaran harian perlu dicatat dengan teliti. Perkiraan biaya bahan baku harian berada di kisaran Rp40.000–80.000, tergantung jumlah adonan. Kemasan menghabiskan sekitar Rp70.000 jika menjual 70 porsi. Gas harian Rp5.000–10.000. Lalu sisihkan biaya kecil untuk perawatan minyak goreng dan kebersihan alat. Jika kamu mengambil batas atas pengeluaran yaitu sekitar Rp160.000 per hari, maka omset Rp700.000 dikurangi total pengeluaran menghasilkan laba bersih sekitar Rp540.000 per hari. Dengan manajemen yang lebih efisien, angka ini bisa mendekati Rp600.000 per hari seperti yang ditargetkan. 3. Cara menghindari kerugian. Agar usaha tidak merugi, beberapa langkah penting harus dijalankan. Pastikan pembelian bahan dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan. Jika penjualan menurun, kurangi jumlah adonan yang dibuat agar tidak terbuang. Perhatikan kualitas minyak goreng dan jangan biarkan hitam karena akan mempengaruhi rasa. Selalu cek harga bahan secara berkala dan bandingkan dengan beberapa supplier agar mendapatkan harga terbaik. Catat semua pemasukan dan pengeluaran harian. Tanpa pencatatan rapi, kamu tidak akan tahu apakah usaha benar-benar untung atau malah bocor di biaya kecil yang tidak terlihat. 4. Strategi meningkatkan penjualan. Agar keuntungan stabil, lakukan promosi sederhana namun efektif. Gunakan media sosial untuk menampilkan churros coklat lumer yang menggoda. Buat video pendek dari proses churros digoreng hingga saus coklat dituang. Strategi ini terbukti menarik perhatian calon pembeli. Tawarkan promo seperti beli 2 porsi gratis topping tambahan untuk menarik pembeli baru. Jika berada di lokasi yang sama setiap hari, pelanggan akan lebih mudah menemukan kamu sehingga mereka bisa datang kembali. 5. Konsistensi dan doa agar usaha lancar. Tidak ada usaha yang sukses tanpa konsistensi dan doa. Jalankan usaha dengan semangat, jaga kualitas, dan perlakukan setiap pelanggan dengan baik. Bersyukur kepada Allah atas setiap keberkahan yang datang akan membuat langkahmu semakin ringan. Dengan manajemen keuangan yang rapi, kualitas yang stabil, dan pelayanan yang ramah, usaha churros coklat lumer kaki 5 sangat mungkin menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi usaha kamu ke depan. Jika kamu senang dengan konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan ide usaha terbaru lainnya. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Semoga Allah mudahkan setiap langkah usaha kita.